Pak Ibu silakan duduk. Terima kasih kepada Buna yang memberikan kesempatan untuk membawakan saya firman Tuhan pada pagi hari ini di mana Buna di Jakarta, ya. Bapak Ibu, judul yang pertama ke judul dulu. Jadi judul khotbah pada hari ini adalah pencobaan dan ujian. Ya, pencobaan dan ujian. Kenapa ini penting? Karena anak Tuhan kalau tidak bisa membedakan antara pencobaan dan ujian, maka responnya akan salah. Dan kalau responnya salah, maka yang dialami akan merugikan kita. Nah, kita akan belajar pada pagi hari ini, ya. Oke. Pertama, saya ingin menyampaikan latar belakang, ya. Kalau cobaan atau ujian itu kita identik dengan kesukaran, masalah, musibah, ya. Tetapi di dalam musibah itu semua orang nggak ada yang mau, karena musibah itu konotasinya negatif, ya, merugikan kita dan merupakan apakah itu kehendak Tuhan. Kadang itu ya saya lihat kalau ada artis itu ya dalam proses cerai gitu kan, terus mereka jawabnya gampang aja, ini udah kehendak Tuhan kok. Loh, padahal kan kehendak Tuhan itu kalau sudah menikah kan gak bercerai. Kok enak sekali ketika mau cerai tinggal bilang itu kehendak Tuhan. Nah, kadang kalau kita gak mengerti tentang perbedaan pencobaan dan ujian, respon kita juga nyalahkan Tuhan loh. Dan itu kan juga gak benar, ya. Lalu ada yang berkata begini, cobaan itu dari iblis yang hasilnya kehancuran, sedangkan ujian itu dari Tuhan. Dan kalau berhasil kita ngelewatin, maka kita naik tingkat. Nah, kita coba pelajari satu demi satu, apakah semua itu benar. Ya. Paling terkenal ayat atau bagian perikop tentang Yesus Kristus dicobai di padang gurun sebelum memulai pelayanan. Itu jelas sekali tulisannya pencobaan, ya. Nah, kalau kita buka dicobai atau pencobaan, itu bahasa Greeknya, Yunaninya, itu adalah piratso. Ya, piratso. Nah, kalau piratso itu dilihat akar katanya, artinya, itu dia punya dua konotasi. Yang pertama adalah konotasi positif, yaitu menguji karakter, iman, dan bagaimana kebajikan terhadap dosa. Tapi ada konotasi yang kedua yaitu yang negatif, yaitu menguji untuk menjatuhkan. Ya, ini adalah arti kata dari piratso. Bagaimana dengan diuji? Kalau dilihat di 1 Tesalonika 2 ayat 4, Galatia 6 ayat 4, 1 Tesalonika 2 ayat 4, maka kata diuji itu adalah dokimatso. Ya, beda. Nah, konotasinya hanya satu ternyata. Artinya, yaitu untuk mengetes atau membuktikan atau memeriksa sesuatu itu asli atau tidak, murni atau tidak. Jadi tujuannya ketika diuji, itu untuk membuktikan sesuatu itu trustworthy enggak, benar-benar layak enggak. Nah, ini yang keluar dari arti kata dokimatso. Nah, kalau kita bisa melihat ini, maka kita bisa membuat perbedaan kanan dan kiri, yaitu tentang pencobaan dan tentang ujian. Sedang dari dua ayat tadi, maka dikatakan begini, kalau dicobai atau piratso, itu konotasinya lebih ke arah negatif, yaitu agar kita ini berdosa. Ya, pencobaan datang ke dalam hidup kita, tujuannya apa? Untuk kita berdosa. Konotasinya negatif. Sedangkan kalau ujian, dokimatso, maka konotasinya positif. Agar kita naik level. Ya, agar kita itu diberkati, lebih baik. Nah, hasilnya kalau dicobai karena kita berdosa pasti dihukum. Pasti. Wong namanya kita bersalah, pasti dihukum. Tetapi tujuan dari ujian itu diberkati hasilnya. Jadi kita bisa mulai melihat ya, oh
Kalau pencobaan tujuannya kita agar jatuh dalam dosa dan ujungnya dihukum. Tapi kalau ujian tujuannya adalah supaya kita naik level dan ujungnya hasilnya adalah diberkati. Nah, kita mau lihat bagaimana dengan pelaku pencobaan. Ya, kalau kita lihat di Yakobus ya 5 ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, yaitu si iblis. Dan ia sendiri, Tuhan sendiri, tidak dapat dicobai oleh siapapun. Ya, jadi ayat ini jelas banget. Allah tidak mencobai. Allah tidak pernah mencobai. Tuhan tidak pernah tujuannya menghancurkan kita agar kita dihukum, enggak. Ya, jelas banget. Lalu yang sebelahnya ya, itu di Yakobus 1 ayat 14 mengatakan begini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Loh, ternyata yang mencobai kita adalah kita sendiri loh. Jelas ayatnya. Bukan cuma si jahat, tapi kita sendiri yang mencobai diri kita. Ya. Lalu kita lihat yang ini. Pelaku pengujian siapa berarti? Kalau tadi pelaku pencobaan. Nah, di Mazmur 11 ayat 5 dikatakan begini. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Tuhan membenci orang yang mencintai kekerasan. Berarti ujian itu pelakunya siapa? Jelas Tuhan. Jelas Tuhan. Nah, kalau kita berdasarkan 3 ayat itu, kita bisa menyimpulkan begini. Berarti pencobaan itu yang melakukan adalah si jahat dan diri kita sendiri. Ya. Sedangkan ujian yang melakukan Tuhan. Nah, objeknya dari pencobaan itu adalah orang benar dan orang fasik. Sedangkan ujian, objeknya juga orang benar dan orang fasik. Artinya setiap orang benar dan orang fasik akan melewati pencobaan dan akan melewati ujian. Gak bisa lolos. Oh, saya orang benar, saya nggak mau percobaan, nggak bisa, ya. Semua kena. Orang benar, orang fasik kena cobaan dan kena ujian. Nah, tinggal pelakunya kalau pencobaan itu si jahat atau diri kita sendiri. Nah, kalau kita lihat dari kisah Ayub ya, maka si jahat itu bertindak atas seizin Tuhan. Seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, si jahat nggak bisa mencobai kita. Nggak bisa. Ya. Si jahat itu hanya punya 2 cara ya untuk dia melakukan pencobaan ke kita. Yang pertama, dia harus seizin Tuhan. Yang kedua, dia bisa bergerak sendiri juga. Nah, nanti kita jelaskan apa bedanya ya. Kita lihat, apa sih sebenarnya yang dicobai dan diuji? Apa yang ada di dalam cobaan dan apa yang ada di dalam ujian? Nah, 1 Yohanes 2 ayat 16 mengatakan begini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, semua yang ada di dalam dunia ini ya, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya. Sedangkan di Amsal 16 ayat 2 mengatakan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Artinya apa Bapak Ibu? Kesimpulannya begini, di dalam pencobaan, ya kita sudah tahu pelakunya, kita sudah tahu objeknya, yaitu orang benar dan orang fasik. Ternyata di dalam pencobaan itu ada 3 yang dicobakan ke kita,
yaitu keinginan daging, lalu keinginan mata, lalu kesombongan. Ini yang dicobakan ke hidup kita, baik itu oleh keinginan diri kita sendiri atau si jahat. Nah, kita kembali ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, 3 hal ini juga yang dimunculkan. Pertama, Tuhan Yesus suruh merubah apa? Batu menjadi roti. Kenapa? Keinginan daging. Lapar. Keinginan daging. Maka Tuhan Yesus dicobai yang pertama. Lalu keinginan mata. Tuhan Yesus dicobai apa? Diperlihatkan semua kemuliaan dunia. Kekayaan yang melimpah. Ya kan? Dicobai di situ. Sembahlah aku, si jahat bilang. Ya kan? Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus dibawa ke mana? Bumbungan yang tinggi, ya, dan suruh menjatuhkan dirinya. Dan dikatakan pakai ayat apa? Jikalau engkau jatuh tidak akan tergeletak dan akan diangkat, ditatang, ya kan? Itu artinya kesombongan diujikan ke Tuhan Yesus. Kenapa? Karena si iblis tahu Tuhan Yesus ini bukan berasal dari dunia, dari atas surga sana. Nah, ingin dicobakan kesombongan. Coba, kan malaikatmu banyak. Kamu jatuhkan, Tuhan Yesus enggak akan jatuh. Pasti diangkat oleh malaikat. Pasti. Jadi lagi dicobai oleh apa? Kesombongan terhadap apa yang dimiliki Tuhan Yesus, itu lagi dicobakan ke situ. Contoh kalau kita, gampang sekali. Ketika kita nilainya bagus terus, mulai sombong. Ketika pekerjaan kita diberkati terus, mulai sombong, ya kan? Wah, ini bukan Tuhan ini aku nih. Wah, aku melakukan ini berhasil. Ini aku yang pinter, bukan Tuhan. Nah, mulai sombongnya keluar, ya kan? Mulai diberi jabatan, mulai diberi tugas, tanggung jawab, mulai bangga. Aku dipercaya loh, aku boleh dipercaya pelayanan ini. Berarti aku hebat loh. Mulai kesombongan dicobakan. Jadi jangan Bapak Ibu, jangan kita itu ketika menerima hal yang positif banyak, hati-hati. Itu nyerempet sedikit tergelincir jatuh jadi kesombongan. Nah, begitu kesombongan masuk, boom, cobaan masuk. Si jahat bergerak. Melalui keinginan kita, yaitu kesombongan. Nah, sedangkan di dalam ujian, yang diujikan adalah hati kita. Hati kita ini murni enggak? Seperti tadi definisinya. Apakah hati kita itu asli? Cintanya sama Tuhan tuh asli apa palsu? Apa ikut Tuhan karena pengen diberkati supaya kaya? Ikut Tuhan karena ingin disembuhkan, setelah sembuh lupa. Jadi ikut Tuhan karena motivasi tertentu. Bukan from the pure of your heart. Bukan dari kemurnian hatimu mengasihi Tuhan. Ini yang diuji. Makanya kadang kan kita kalau punya anak, kita kan nggak ngerti anak ini sayang nggak sih sama kita orang tua. Maka orang tua melakukan ujian. Umpama kita punya punya ART di rumah. Ya, saya ngerti karena saya lihat beberapa melakukan begitu. Ketika ART baru masuk, pengen diuji. Ini jujur enggak nih, ya kan? Caranya apa? Uang sengaja digeretakin, ditaruh di meja sembarangan. Sengaja di depan CCTV. Sekali, enggak diambil. 2 kali, enggak diambil. 3 kali, enggak diambil. Oke. Lolos ujian. Berarti ini ART-nya jujur. Nah, seperti itu. Tuhan juga ingin menguji hati kita untuk lihat apakah hati kita itu benar-benar cinta Tuhan apa enggak. Nah, oleh karena itu diberikanlah ujian. Ya, ujiannya bisa bentuknya macam-macam. Bisa sakit, bisa bangkrut. Segala apa yang kita cita-citakan tiba-tiba tidak terjadi semua. Nah, itu kalau Tuhan menguji bisa, ya.
kita coba mau pelajari cara kerja dari pencobaan itu bagaimana masuk dalam hidup kita ya. Karena kita sudah tahu konotasinya kalau cobaan itu negatif. Hasilnya supaya kita dihukum. Pelakunya adalah si jahat. Ya, baik dia bergerak inisiatif sendiri atau seizin Tuhan, ya, pelakunya juga diri kita sendiri karena keinginan kita. Ya, objeknya semua kena, orang benar, orang fasik. Keinginan daging, keinginan mata, kesombongan. Ini yang dicobakan ke hidup kita ya. Kalau ujian kita sudah tahu positif, hasilnya supaya kita diberkati, pelakunya adalah Tuhan, objeknya adalah kita semua, orang benar, orang fasik, dan yang diuji adalah hati. Nah, sekarang kita ingin tahu. Karena kadang kita masih bingung loh. Kita diberikan petunjuk seperti ini masih bingung. Ini cobaan apa ujian ya? Ini cobaan atau ujian ya? Karena kalau ujian, jangan sampai kita nyalakan Tuhan. Loh, yang salah ternyata diri kita. Lah kok nyalakannya Tuhan? Ya kan? Nah, maka kita harus belajar cara kerjanya ini gimana. Mari kita lihat. Ya, kita lihat di Ayub 1 ayat 10. Bukankah engkau, ini jadi si jahat bicara dengan Tuhan, ya. Bukankah Tuhan engkau yang membuat pagar sekeliling dia itu Ayub, dan rumahnya, rumah Ayub, serta segala yang dimiliki Ayub. Apa yang dikerjakan oleh Ayub, telah kau Tuhan berkati. Dan apa yang dimiliki Ayub, makin bertambah di negeri itu. Artinya apa? Ayub berjaya, Ayub berhasil. Karena Tuhan. Simple. Karena Tuhan. Jadi Tuhanlah yang membuat Ayub itu berjaya, berhasil. Nah, kalau kita lihat bahwa Tuhan itu membuat pagar sekeliling, ya. Dilihat ya, di sini kan iblis yang ngomong. Lah Tuhan, engkau proteksi dia kok. Engkau proteksi Ayub, dikelilingi, dipagari, ya. Tuhan kota bentengku, tempat perlindunganku, gunung batuku. Nah, iblis mau masuk nggak bisa. Nggak bisa. Ya kan? Sekarang kalau begitu, cara mencobai iblis gimana? Nah, kalau kita belajar dari Ayub, yang dilakukan oleh si iblis apa? Mancing Tuhan. Tuhan, kan kamu yang mageri. Tuhannya kamu yang membuat dia berhasil. Coba itu ditarik. Diangkat. Coba kamu nggak lindungi dia lagi. Kau izinkan aku masuk. Apakah tetap dia setia padamu? Maka apa yang terjadi di dalam cerita itu? Maka Tuhan izinkan proteksi itu diangkat. Begitu proteksi diangkat, iblis bisa masuk. Boom, mulai serang semua, harta bendanya sikat semua. Anak laki sama perempuannya mati semua. Dihabisin semua. Tapi kan Tuhan bilang apa? Jangan engkau jamah dirinya kan? Dirinya Ayub jangan. Semua yang dimiliki Ayub boleh habisin. Nah, begitu itu diizinkan, langsung dihabisin. Boom, selesai. Itu artinya kalau kita belajar dari kisah Ayub, selama kita ini dekat sama Tuhan dan ada proteksi Tuhan, maka tidak ada yang bisa dilakukan oleh si jahat. Nggak bisa. Dia harus permisi dulu sama Tuhan. Tuhan, angkat dulu proteksinya, biar aku hancurkan. Tapi itu pun Tuhan, lihat, ini perlu diuji enggak ya? Kalau perlu diuji kayak Ayub, angkat. Proteksinya masuk, coba diuji kayak apa? Ayub tetap setia enggak? Nah, ini cara kerjanya. Paham ya? Paham kan? Nah, sekarang cara kerja yang kedua. Itu kan pelakunya si jahat. Bagaimana dengan pelakunya kita? Karena kan tadi ayatnya jelas. Kita ini ya dicobai oleh keinginan kita sendiri. Keinginan mata, keinginan daging, keinginan kesombongan. Nah, cara kerjanya gimana? Kok bisa kita kena attack, kita kena serang dari si jahat? Karena begini Bapak Ibu. Anggap aja ini nih
wilayah proteksi Tuhan, ya. Di atas mimbar ini wilayah proteksi Tuhan. Nah, selama kita ada di dalam area proteksi Tuhan, tadi sudah jelas, iblis nggak bisa nyerang, nggak bisa. Yang terjadi adalah dengan keinginan mata, keinginan daging dan kesombongan, kita mulai keluar dari area yang diproteksi. Kita mulai keluar. Detik kita keluar, habis. Ini yang terjadi kenapa dikatakan setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Setiap orang kita yang benar bisa dicobai karena kita meninggalkan tempat proteksi Tuhan. Maksudnya gimana? Ya jarang doa. Ya, biasanya begini, Bapak Ibu. Kita itu kalau posisi iman lagi kuat, ya rajin baca Alkitab, doa, komunikasinya dengan Tuhan tuh kuat banget. Diserang, dicoba digoda. Jadi digoda kayak Abuna kemarin khotbah ya, digoda. Ayo, ini ada proyek. Ayo, ini ada wanita cantik, ya. Atau ini ada laki-laki yang ganteng gitu kan. Padahal Tuhan bilang jangan mungkin, ya karena beda. Ya kan? Tetapi karena masih kuat, ya enggak. Tapi ketika kita mulai lemah, yaitu ketika kita tidak pernah mulai komunikasi Tuhan, tidak pernah doa lagi kurang, ya, tidak pernah lagi baca Alkitab, tidak pernah bersekutu dengan Roh Kudus, mulai lemah. Nah, godaan datang, kita nah mulai 1, mulai 2, 3, 4, 5, sudah kena. Karena total kita sudah meninggalkan proteksi Tuhan. Kita mulai masuk kepada dunia dan apa yang ditawarkan oleh dunia. Nah, detik kita sudah keluar, ya sudah. Itu sih jadi makanan empuknya si jahat lah. Ya kan? Habis kita di situ, nggak bisa apa-apa. Nah, jadi kalau kita pelajari, maka cara kerjanya adalah cobaan itu manusia digoda keluar dari perlindungan Tuhan. Atau yang kedua, memang seizin Tuhan, perlindungan Tuhan ini ditarik. Seperti yang terjadi pada Ayub. Ya. Nah, kalau yang hati manusia ini ngujinya gimana? Kita pengen tahu cara kerjanya gimana. Ini kan Bapak Ibu semua sudah sekolah ya? Pasti toh. SD, SMP, SMA. Kalau Bapak Ibu itu ketika naik dari SD ke SMP itu lewatin apa? Atau setiap kelas lah, dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 dan seterusnya, kita akan melewati yang namanya apa? Ujian, tes. Ya kan? Kita akan melewati tes. Nah, kalau ketika tes itu, ya samalah, saya memperlakukan mahasiswa saya juga sama. Beri tugas, ya, gagal. Saya lihat reportnya, ya ampun ini enggak niat ini. Apa yang dilakukan? Kasih nilai jelek, lalu kembalikan. Kamu mau perbaiki enggak? Ya kan? Namanya kalau di dunia pendidikan adalah remedi. Ya kan? Mau enggak diperbaiki? Kalau mau, silakan. Nanti nilainya bisa dinaikkan, diperbaiki, di-upgrade. Nah, sama. Ketika Tuhan menguji hati, kita bisa melihat apakah itu ujian, itu dengan melihat terjadinya sesuatu yang jelek, ya, musibah, berurutan. Sekali terjadi, kita masih bingung, ujian cobaan, 2 kali terjadi, 3 kali terjadi, sudah pasti ujian. Artinya kita fail, kita gagal melewati apa yang Tuhan lagi inginkan. Contoh ya, ini saya pelajari sendiri. Saya itu kan background dengan menggunakan logika yang kuat.
Dan dengan logika yang kuat saya selalu mengandalkan diri sendiri, dan kalau diri sendiri itu tidak bisa, saya mengandalkan orang lain. Bukan Tuhan loh. Ya. Bukan Tuhan, karena saking logikanya kuat. Jadi mengandalkan orang lain. Nah, ketika saya hidup di masa lalu, ya, seperti itu cara kerja hidup saya. Mengandalkan diri, kalau nggak bisa mengandalkan orang lain yang punya power lebih besar. Nah, saya itu pernah mengalami suatu kejadian pertama. Musibah, boleh dikatakan musibah karena jelek. Ya, di tempat usaha didatengin orang yang ya tahulah cari-cari perkara lah ya. Wah, karena background saya biasa menggunakan di masa lalu itu menggunakan orang kuat istilahnya, backing, maka saya langsung cari backing. Wah, ya kan? Yang setara paling enggak. Padahal itu selama usaha itu sekitar 12 tahun nggak pernah ada gangguan ini. Tiba-tiba aja gangguan itu. Ya, setelah saya meninggalkan masa lalu saya. Tiba-tiba terjadi. Ternyata Tuhan lagi menguji, karena kebiasaan saya dulu menggunakan backing, apakah saya tetap masih menggunakan backing dengan kondisi saya sudah bangkrut, ya? Apakah saya masih sombong menggunakan kekuatan sendiri dan kekuatan orang lain? Ternyata iya. Ada masalah datang, saya pakai backing dulu, jedet. Ya kan? Masalah datang lagi, berbeda tapi hampir sama. Yang harus diselesaikan dengan backing lagi. Ya saya cari lagi backing, ya kan? Atasi lagi, des, selesai. Yang tiga datang, des. Beda-beda kasusnya, saya sampai bingung. Tuhan ini kok beda, nggak ada sebulan kayak begini ya Tuhan. Selesai datang. Kok ini tipenya sama ini? Saya lihat ini kok tipenya sama, saya menyelesaikan dengan cara yang sama. Wah ini saya salah ini, saya bilang. Ini berarti cara saya yang saya pakai salah. Karena datang kok, ini ketiga Tuhan, ini ketiga kali. Wah ini nggak benar, saya salah nih. Langsung saya berubah sikap, saya tidak menggunakan backing apapun, saya tutup semua selesai, tidak minta pertolongan siapapun, saya selesaikan sendiri. Dengan minta pertolongan Tuhan, saya temui orangnya, ya, minta gini-gini, no, enggak ada, enggak. Saya enggak akan ngasih apa-apa. Sudah selesai. Sampai detik ini tidak pernah terjadi lagi. Kenapa? Sudah lolos. Lolos. Saya sudah benar-benar tidak menggunakan lagi kekuatan orang ketiga yang punya power dan jabatan untuk menyelesaikan masalah saya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mengalami permasalahan yang mirip-mirip dan jaraknya itu berdekatan. Yang pertama selesai. Loh kok datang lagi yang kedua? Loh kok datang lagi yang ketiga? Nah, jangan-jangan Tuhan lagi menguji hatimu. Dan kenapa terjadi sekali, dua kali, ketiga kali? Karena respon kita salah. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami seperti itu, gampang. Cepat identifikasi apa reaksimu dan berubah 180 derajat. Kalau kemarin melakukan solusi ke sana, maka ketika kita tahu, oh ini aku lagi diuji nih sama Tuhan, langsung ambil posisi ke sana. 180 derajat. Jangan 90 derajat. Jangan. 180 derajat. Begitu kita melakukan, Tuhan bilang, dan selesai. Finish. Kamu lolos. Begitu selesai, masalahnya hilang sendiri. Gak ada lagi. Sampai sekarang. Padahal kondisinya masih sama loh. Tapi sudah gak ada lagi. Nah, itu cara kalau kita mau mengerti, mempelajari ciri khas dari suatu ujian. Beda dengan pencobaan tadi. Sekarang kalau kita sudah tahu semua ya, seperti yang disampaikan ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, berita baiknya, puji Tuhan Bapak Ibu, walaupun kita diuji, walaupun kita dicobai, ada berita baiknya. Ya,
Kalau saya khotbah selesai sampai di sini, nanti Bapak Ibu pulang, lah terus kita suruh apa gitu kan? Oke, aku tahu, sekarang aku lagi dalam ujian, so what gitu ya kan? Mau apa nih gitu kan? Atau oh ya saya sudah tahu nih, aku lagi dicobai oleh keinginanku sendiri karena aku meninggalkan tempat proteksi Tuhan dengan mengikuti godaan si iblis melalui keinginan daging, keinginan mata dan kesombongan. Terus gimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, mari kita lihat di 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Dikatakan begini, pencobaan ya, 2 kali berarti artinya apa? Banyak pencobaan yang kamu alami, kita alami, ialah pencobaan biasa. Sebab apa? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Berarti segala cobaan yang menimpa kita, yang gak enak itu tidak melebihi kekuatan kita. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Luar biasa loh. Ini padahal ya kalau kita lihat ya, pencobaan itu kan karena si jahat dan karena kita sendiri yang nyebabin. Tapi Tuhan tuh masih campur tangan loh. Dengan orang-orang benar. Dengan kita, anak-anaknya. Tuhan tuh masih ikut campur. Supaya apa? Supaya yang kita alami tetap tidak melebihi kekuatan kita. Pada waktu kamu dicobai, ya, Ia, Tuhan, akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa loh, benar. Makanya saya bilang lagi, ya. Kita ini di dunia, anak-anak ini sekarang, dijejali semua ilmu pengetahuan, hikmat dunia, kebijakan dunia, semua. Yang mengatakan semua solusi adalah sains. Semua solusi di dunia adalah ilmu pengetahuan. Akhirnya kita nggak butuh Tuhan. Makanya ya kita itu orang tua jangan mempercayakan semuanya itu ke sekolah. Karena sekolah memang didesain secara kurikulum untuk menyelesaikan semua masalah berdasarkan ilmu pengetahuan. Ya kan? Betul kan? Kita sekolahkan anak kita tinggi-tinggi untuk apa? Supaya anak kita menimba ilmu pengetahuan yang lebih tinggi. Tetapi side effect-nya, efek sampingnya adalah jika semua bisa diselesaikan lewat sains, lewat ilmu pengetahuan, Tuhan buat apa? Dan akhirnya ujung-ujungnya seperti saya. Dulu, gak usah Tuhan-Tuhanan. Cari solusi sendiri, pikirkan dengan logika sendiri. Itu yang terjadi. Nah, ini kenapa kita itu butuh Tuhan. Kenapa kita tuh harus deket-deket ke Tuhan? Kenapa tuh Abuna tuh selalu menyampaikan rajinlah beribadah? Ya, karena selama 6 hari di rumah Abuna nggak bisa mantau. Tapi selama hari Minggu ketika datang ke gereja atau tidak, dari situ Abuna bisa memantau tingkat rohani kita. Ya kan? Nah karena ini loh. Karena kalau kita jauh dari Tuhan, maka ketika pencobaan datang, itu kita nggak kuat ngadepin. Dan dikatakan ini kan, pada waktu kamu dicobai, iya Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Lah kalau kita nggak deket sama Tuhan, ada jalan keluar nggak? Simpel kan? Nggak ada. Nggak ada. Jalan keluar itu yang bikin Tuhan. Lah kok kita nggak butuh Tuhan? Ya sudah berarti kita percaya pada kekuatan kita kan? Monggo sama Tuhan. Silakan selesaikan sendiri. Kesombongan. Lagi-lagi balik kesombongan. Ya kan? Ya, kita bisa ngerti ya bahwa ternyata berita baiknya pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita karena Tuhan beserta kita. Yang kedua, Tuhan memberikan way out, jalan keluar.
Puji Tuhan. Saya baca ayat ini, aduh terima kasih Tuhan. Kalau aku nggak bersamamu, nggak ada way out, nggak ada jalan keluar. Bingung mau kemana. Akhirnya utang lagi. Ya kan? Tutup, gali utang sini, tutup utang sini. Kan gitu cara kerja dunia. Akhirnya sampai utang saking gedenya nggak bisa ditutup lagi. Dan rumah hilang. Ya kan? Nah itu. Nah, kita lihat yang di Matius 10 ayat 20 sampai 29 ayat 31 ya. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Artinya murah. Tidak ada harganya ya. Burung pipit pun tidak ada harganya. Namun seekor pun daripada burung pipit tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Jadi itu ya burung tuh ya sampai bisa jatuh ke tanah. Itu seizin Tuhan loh. Luar biasa loh. Jadi ya di dalam dunia ini yang penuh dengan kesemrautan, Tuhan itu absolute power, berkuasa. Ngerti? Tidak ada yang bisa terjadi di luar kehendak Tuhan, bahkan burung jatuh pun nggak bisa. Dan kamu manusia, rambut kepalamu pun terhitung semua. Saya tanya Bapak Ibu, siapa yang bisa ngitung jumlah rambutnya di sini sekarang? Ayo, pernah ngitung enggak? Enggak kan? Yang bisa ngitung Tuhan. Ini Tuhan lagi ngomong gini loh. Wong kamu aja ngitung rambutmu enggak bisa. Enggak mampu kamu menguasai hidupmu, mengontrol hidupmu, enggak bisa. Hitungan rambutmu aja enggak bisa. Ya kan? Tapi burung aja mau jatuh seizin Tuhan. Artinya ya, kita dikatakan ini, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kalau yang tidak berharga aja, kalau mau jatuh harus seizin Tuhan. Apalagi kita, anak-anaknya, yang rambutnya aja dihitung sama Tuhan, padahal kita nggak ngitung. Semua yang akan terjadi dalam hidup kita artinya apa? Kehendak Tuhan. Gak ada di luar kehendak Tuhan bisa terjadi pada orang benar. Tidak bisa. Kembali lagi yang tadi cara kerja. Ngerti? Selama ada proteksi Tuhan, selama tidak ada izin Tuhan proteksi diangkat, iblis tidak bisa nyentuh hidup kita. Hanya satu cara. Digoda keluar. Ninggalkan Tuhan. Karena jabatan, karena uang, karena wanita atau pria, keluar. Enggak bisa. Luar biasa loh, saya bilang, ini ayat luar biasa loh. Selama kita jadi orang benar, apapun yang mau terjadi dalam hidup kita harus izin Bapa di surga. Keren banget menurut saya. Kalau kayak begini benar dikatakan apa? Jangan kamu takut, gak usah takut. Semua seizin Tuhan. Selama kau di sini, semua yang terjadi dalam hidupmu seizin Tuhan. Selama di sini, dalam proteksi Tuhan. Mari pemusik WL. Saya mau nambahin slide terakhir tapi tidak ada memang ya. Oke, Tuhan, saya sekarang ngerti. Saya lagi dalam pencobaan. Oke Tuhan, saya ngerti. Sekarang saya lagi dalam ujian. Apa yang harus saya lakukan? Ya kan? Nah, mudah Bapak Ibu. Kalau kita lagi di dalam pencobaan, ya kita bertobat selesai. Itu balik langsung jadi mama sudah di sini toh. Lah, kok aku sudah di sini? Wah, cepat-cepat balik. Itu langsung balik. Nah, kalau ujian gimana? Itu
kalau kita sudah tahu cobaan, balik cepat. Lah kalau ujian gimana? Sabar, wah betul. Tapi jangan lupa, kalau Bapak Ibu pernah ujian apapun lah. Apa yang biasanya ada tanda ditulis di depan ruang ujian? Apa? Tenang. Shh, jangan ribut, lagi ada ujian. Jadi kalau Bapak Ibu tahu lagi dalam ujian, jangan teriak-teriak, jangan ribut ke Tuhan. Diam. Ini lagi ujian. Aku akan selesaikan ini dengan baik. Supaya aku lulus. Supaya aku naik tingkat. Supaya hidupku lebih diberkati. Sesederhana itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita tahu ujian, gak usah teriak-teriak, gak usah curhat di medsos. Supaya orang empati, justru diam, duduk, diam dengan Tuhan. Tuhan, apapun yang kau inginkan dalam ujian ini, bikin aku mampu melewati. Dah duduk diam. Gak usah ribut. Gak usah nyalaki siapa-siapa. Gak usah. Duduk diam sama Tuhan. Karena ketika saatnya tiba dan Tuhan datang dan mengatakan lulus, engkau sudah berhasil lulus. Dan saatnya engkau berdiri tegak, jalan lagi. Jangan takut. Sekarang Bapak Ibu sudah lengkap pengetahuannya tentang ujian dan cobaan. Mau engkau sebagai siswa, mau engkau sebagai orang tua, mau engkau sebagai pengusaha, sebagai pekerja, dikatakan tidak ada orang yang luput dari cobaan dan ujian. Yang penting jangan kita masuk dalam cobaan. Apalagi kita membuat supaya kita dicobai dengan cara keluar. Tapi kalau kita tahu kita diuji, tenang, diam duduk dengan Tuhan, tanya Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Dan hikmat itu akan turun, boom, saya langsung tahu, oh tindakan saya salah. Karena apa Amsal berkata, terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatan dirinya dan mengandalkan sesama. Itu begitu masuk saya sadar, aku salah Tuhan. Ujian ini aku harus lewati. Dan duduk diam, tidak melakukan tindakan apa-apa seperti yang pertama dan kedua. Dan ketika itu selesai, Tuhan menyingkirkan semua masalah itu, tidak datang lagi. Dan di situ aku tahu, saya harus jaga hati saya. Tidak boleh lagi seperti itu menggunakan hidup yang lama. Bapak Ibu, kita mau nyanyikan lagu